Selamat datang di channel Review Drakor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ratu Yu terbangun dan marah dengan kedatangan Wang Shou. Lalu ia menanyakan apa yang Wang Shou lakukan. Wang Shou menjawab kalau ia sudah membereskan semuanya. Ratu Yu kaget mendengarnya. Aku sudah membakar semuanya, jadi tidak akan ada yang mengincar ibu, kata Wang Shou. Ratu menjawab, apa kau membunuh semuanya? Mereka hidup karena ibu, maka tidak masalah kalau mati, karena ibu, jawab Wang Shou. Ratu Yu marah. Apa kau pikir aku akan berterima kasih kepadamu? Kau itu seperti binatang, pergi kau dari sini. Wang Shou menjawab, aku melakukan semuanya untukmu, ibu. Jangan panggil aku ibu, dan pergilah dari sini, kata Ratu Yu mengusir Wang Shou. Besoknya semua pangeran menemui raja dan melaporkan kalau mereka menemukan tempat persembunyian penjahat itu. Tetapi mereka semua sudah tewas dan tempat itu habis terbakar, tetapi pemilik tempat itu adalah Ratu Yu. Jadi maksudmu aku yang merencanakan pembunuhan itu? Jawab Ratu Yu. Siapapun akan menganggapnya begitu, jawab Wang Shou. Raja pun bertanya, apakah Ratu Dalangnya? Ratu Yu menyangkalnya, bagaimana bisa aku merencanakan hal itu? Yang mulia, akulah pemilik tempat itu, bukan Ratu. Jadi ambil saja nyawaku, ucap Wang Yu melindungi ibunya. Tidak, ini semua salahku, biar aku yang dihukum, ucap Ratu Yu melindungi anaknya. Wang Shou pun ikut mengakui kalau ialah yang melakukan pembunuhan dan kebakaran di tempat itu. Putra mahkota terkejut mendengarnya. Jadi apa kau dalangnya? Tanya raja ke Wang Shou. Yang mulia, ini pasti trik untuk memecah belah keluarga kerajaan, kata Wang Wop. Wang Shou menjawab, aku juga berpikir seperti itu. Aku takut ibu dijebak, karena itulah aku melakukan hal ceroboh. He Shou membawakan makanan untuk Wang Shou ke atas bukit. Ia menggerutu karena kenapa Wang Shou tidak makan di kamar saja dan malah merepotkannya. Wang Shou sedang duduk sendirian memandangi istana. He Shou bingung kenapa Wang Shou memandangi istana. Bukankah itu adalah rumahnya? Wang Shou hanya diam karena selama ini tidak dianggap oleh keluarganya. Saat pulang, He Shou kesusahan membawa keranjang. Wang Shou ingin membantunya, lalu ia mengurungkan niatnya. Di rumah Myung Hee sedang sakit parah, ia meminta He Shou untuk keluar sebentar. Ia meminta Wang Wok untuk mencari istri keduanya. Ia merasa kalau ia sudah lemah dan tidak bisa menjalankan tugas sebagai istrinya. He Shou mendengar itu dan pergi keluar. Aku tidak mau melakukannya, tegas Wang Wok. Kau harus melakukannya, kata Myung Hee. He Shou sedang melamun. Wang Yun datang dan menghiburnya. He Shou pun bertanya, apa kau sudah menikah? Wang Yun menjawab, belum. Lalu nanti kau mau menikahi berapa wanita? Wang Yun mengaku belum memikirkannya. Jika nanti istrimu sakit, apa kau akan menikahi wanita lain? Tanya He Shou. Itu tidak mungkin. Aku akan menemukan wanita sempurna dan akan bersamanya selama 100 tahun, jawab Wang Yun. Alangkah lebih baik jika semua orang sepertimu, Pangeran Yun, jawab He Shou lalu pergi. Wang Yun tersenyum mendengar jawaban He Shou. He Shou menyuruh Cheryung mengembalikan jepit rambut milik Wang Shou. Saat akan menaruhnya, tiba-tiba Yunhua masuk dan menuduh Cheryung mencuri. Ia pun menghukum Cheryung. He Shou melihat itu dan menghentikan Yunhua. Dia tidak mencurinya, akulah yang menyuruhnya. Yunhua tetap menyuruh pelayan menghukum Cheryung. He Shou menjawab, biar aku yang menggantikannya. Wang Yun meminta Wang Wok untuk menghentikan Yunhua. Wang Wok akan menghentikannya, tetapi Yunhua sudah mencambuk He Shou. Wang Shou datang dan menghentikan Yunhua. Yunhua meminta Wang Shou untuk tidak ikut campur. Wang Shou mengatakan kalau dia milikku dan membuat semua orang terkejut. Jepit rambut itu milikku, jadi biar aku yang menentukan apa yang harus kulakukan, jelas Wang Shou. He Shou pun membawa Cheryung pergi. Wang Shou meminta jepit itu kepada Yunhua. Yunhua kesal dan bertanya, apa kau menyukainya? Wang Shou menjawab, maaf, kalau aku tidak menghargaimu. Wang Wok menemui Wang Shou dan akan memberitahunya, karena sepertinya dia keliru. Ini semua bukan milikmu, bukan Yunhua ataupun He Shou. Mereka adalah orang-orangku. Saat mengenai adik-adikku kau tidak boleh sembarangan, tegas Wang Wok lalu pergi.